Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Salam rahayu buat semua teman-teman, sedulur-sedulur semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, rezeki sehat, rezeki apapun itu. Semoga kita selalu mendapat hidayah dari Gusti Allah yang Maha Agung. Di video kali ini tentang babakan Al-Mahdi Satrio Piningit Ratu Adil yang episode kedua. Tadi sudah saya tayangkan episode 1 dan ini episode yang kedua, masih di babakan itu saya membahas. Alhamdulillah, semoga selalu bermanfaat apa yang menjadi sebuah video-video kami yang sekiranya positif kita petik hikmahnya, yang negatif kita buang. Cuma buat kita untuk referensi berpikir saja, agar kita selalu tukar kawruh apa yang menjadi sebuah proses-proses perjalanan. Dan langsung saja tentang babakan Al-Mahdi Satrio Piningit atau Ratu Adil. Dan ini sambungan apa yang menjadi bahasan saya yang episode ke-1. Jadi seperti tadi ya, dan ini Tritunggal yang disebut. Hakikat Tritunggal itu banyak, tapi ini saya mengambil Tritunggal pelaku sejati yang diperjalankan langsung dari Gusti Allah yang Maha Agung, lumantar semua alam-alam para luhur kadewatan, apa semua itu luhur para nabi. Jadi kalau perjalanan dari sisi Al-Mahdinya itu dari kenabian, itu dari Al-Mahdi, dari sisi kenabiannya itu di situ juga laku luhur Tritunggal. Al-Mahdi juga di situ didampingi sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga Nabi Muhammad SAW dan Nabi Sulaiman. Ini juga ya. 3 nabi ini juga berperan penting di perjalanan Al-Mahdi. Itu 3 nabi itu simbol sosok Nabi Ibrahim dari ketahuitan. Nabi Ibrahim juga ajaran budi pekerti. Nabi Ibrahim ketahuitan, budi pekerti. Nabi Sulaiman kita tahu sendiri apa peran Nabi Sulaiman. Harta, karena nabi yang paling kaya. Nabi Muhammad nur, syariat, itu syariatnya, dan juga akhlakul karimah. Itu
perjalanan Tritunggalnya para nabi yang mendampingi Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu memang ya tauhid. Nabi Sulaiman tahu sendiri harta, dan Nabi Muhammad syariat apa yang menjadi rukun Islamnya. Itu dari versi dari Al-Mahdinya, versi Al-Mahdi itu. Ya kalau kita sebagai manusia Nusantara Jawa ya satria itu sama. Al-Mahdi, satria Piningit, satria Agung itu sama. Itu seperti itu. Ini saya lanjutkan. Jadi hakikat Tritunggal itu banyak. 3 nabi juga yang berperan penting. Itu juga tahu nabi-nabi Ibrahim itu bapak para nabi, Nabi Sulaiman dengan apa yang menjadi kekayaannya, Nabi Muhammad apa yang menjadi panutan umat muslim sedunia Islam. Tapi kemunculan Al-Mahdi Satrio Piningit seperti yang saya katakan tidak membawa ajaran baru. Jadi udah lulus Weda Jawa, agamanya Islam, Muslim, seperti itu. Pakai budi pekerti. Ini memang udah janji Allah sama Nabi Muhammad. Janji Allah. Jadi nanti kalau ada yang mengaku Al-Mahdi, ini Al-Mahdi Satrio Piningit, dia nggak bisa menyejahterakan, cuma hanya ngaku-ngaku, yaitu ini maaf ya. Karena semuanya itu umat manusia sekarang butuh kedamaian, butuh kemakmuran, butuh isi perut. Itu nggak munafik lah, semua manusia bumi seperti itu. Kayak saya pun juga seperti itu. Jadi kita bisa untuk mengolah rasa kita tentang kita berjalan seperti itu. Ini babakan Al-Mahdinya. Nah, Al-Mahdi itu nanti memang itu konsepnya Gusti Allah ya. Jadi kita nggak bisa menantang apa rencana Allah itu. Kita sebagai umat manusia itu hanya bisa ikhtiar, pasrah, dan berusaha. Yaitu akan mempunyai putra mahkota yang meneruskan apa yang menjadi titah Al-Mahdi. Nanti putranya menjadi gelar Imam Mahdi, dan di situ didampingi sama ratu. Itu ada 3 ratu agung, itu juga disebut Tritunggal juga. 3 ratu agung itu yang benar-benar ibu bumi itu. Nah, itu mendampingi pejalan yang punya perjalanan wanita yang saat ini mungkin disebut perjalanan apa yang Ratu Adil atau seperti apa. Jadi perjalanan ada 3 sosok, Al-Mahdi wanita yang mendampingi Al-Mahdi, dan nanti punya mahkota yang akan mendapat gelar Imam Mahdi Sang Kinasih. Seperti itu. Itu proses perjalanan. Tapi Imam Mahdi nanti hubungannya sama Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita untuk bicara masalah Dajjal seperti apa, itu energi Dajjal itu, kelakuan Dajjal itu dari dulu udah ada. Dajjal apa? Angkara murka, disebut mata satu. Sekarang banyak manusia untuk mementingkan golongannya sendiri, tidak memikirkan umat, tidak memikirkan umat yang mungkin saat ini lagi susah seperti apa. Itu banyak, itu udah dimasuki sama virus-virus Dajjal. Nah, makanya sekarang banyak fitnah-fitnah Dajjal yang memakai sandangan baju agama itu banyak sekali saat ini. Jadi kita kembali ke budi pekerti, kita harus menghargai sesama umat, sesama manusia. Itu
perjalanan Al-Mahdi. Semoga kita selalu mendapat hidayah, petunjuk apapun. Dan saya minta maaf, di konten-konten saya mungkin banyak keterbatasan. Saya hanya mengabarkan apa yang menjadi perintah perjalanan saya sendiri, seperti itu. Dan ini bisa diambil dari sisi positifnya. Negatifnya kita buang saja. Tukar kawruh, insya Allah. Nah, seperti itulah tadi. Ini saya lanjutkan. Dan itu berawal perjalanannya itu munculnya di Nusantara, tanah perjanjian. Itu ya Nusantara ini. Itu kalau bicara masalah Al-Mahdi. Terus Satrio Piningit ini kan sama, itu sama Al-Mahdi. Dan Satrio Piningit ini juga berhubungan sama Eyang Ismoyo Jati, sama para raja yang ada di tanah Jawa, para leluhur yang ada di tanah Jawa, para wali. Makanya disebut, kenapa kok Satrio Piningit itu mendapat 1000 gelar. Makanya itu benar-benar memang udah kehendak Gusti. Terus yang disebut Raja Agung itu juga Eyang Ismoyo Jati pun juga itu Raja Agung. Eyang Ismoyo Jati, kalau kita samar ya, yang samar, Eyang Ismoyo Jati itu juga Raja. Jadi nanti banyak sekali masih yang saya bahas tentang bapak-bapak ini. Jadi saya mengabarkan ini bukan untuk intinya itu saya itu merasa paling benar atau saya paling tahu, hanya sekedar kita untuk tukar kawruh. Karena kebenaran apapun mutlak milik Gusti Allah yang Maha Agung, Sang Hyang Agung, Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjalanan Tritunggal. Jadi perjalanan ada 3 sosok. Itu memang sudah ketentuan Gusti Allah. Dan dari awal perjalanannya pun udah menyatu, tidak saling mencari, tidak saling untuk kita meraba-raba, berangan-angan, tidak. Karena Gusti Allah luhur itu tidak bodoh toh. Gitu. Insya Allah semua diberi hidayah, kekuatan, kita selalu mendapat petunjuk dan bisa mengosongkan diri kita sendiri agar kita menjadi manusia seperti saya juga yang lebih baik, selalu bisa bersyukur, istiqomah, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.